Pemirsa, calon gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dalam Pilkada Jawa Timur. Ya, namun Hovifah menyatakan ia tetap akan menunggu hasil real count Pilkada Jawa Timur. Berikut pernyataan Hovifah Indar Parawansa saat berada di posko pemenangan pasangan Hovifah Emil. Data center kita ada 2 ya di sini sama di Dipo. Harapan kita semua bahwa paling tidak besok siang itu seluruh akumulasi C1 sudah bisa tercompile. Hari ini masih 48% ya C1. Jadi kalau di data center tentu kita berharap akan terkonfirmasi real count-nya gitu ya. Tapi kalau di sejumlah lembaga survei ini sudah di angka di atas 50% semua ini Bu, gimana ini Bu tanggapannya? Ya tentu kita bersyukur, tapi kembali kawan-kawan ini hasil quick count. Tetap kita mensyukuri semua kerja keras semua lini, tapi bahwa yang akan menjadi referensi kita semua adalah real count. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan kondusif bagi Jawa Timur dan Indonesia tentunya. Menarik juga kalau kita berbicara mengenai Jawa Timur, Prof. Burhan, data Anda sementara yang sudah masuk berapa? Saya tidak punya quick count di provinsi ini, tetapi punya survei sebelum hari H. Ya? Dan sepertinya tidak mengagetkan Jawa Timur. Dari awal Hovifah dominan, apalagi didampingi oleh Emil Dardak, pasangan yang kita tahu menjadi petahana 5 tahun terakhir di Jawa Timur dengan approval rating yang cukup tinggi. Jadi hasil Jawa Timur sama sekali tidak mengagetkan, relatif kita sudah bisa duga ya, as expected ya, karena hanya satu calon yang relatif kompetitif yaitu Ibu Risma, tetapi itu pun tidak mencapai 30% ya, dalam survei-survei sebelum hari H. Calon yang lain Mbak Lulu itu sangat tidak kompetitif karena elektabilitasnya single digit ya, tidak mencapai 10%. Simply karena dikenalan beliau ya. Jadi name recognition Mbak Lulu sangat rendah. Salah satunya mungkin karena beliau majunya waktu nyalek aja bukan di Jawa Timur, dia di Jawa Tengah ya. Jadi didampingi oleh caleg dari Jawa Timur tetapi juga gagal melaju ke Senayan. Jadi sepertinya dari awal Mbak Lulu itu tidak diproyeksikan ya untuk menuju jalur kemenangan karena tadi dalam elektabilitas relatif kurang kompetitif, sementara Hovifah itu paduan antara pertama perempuan dan laki-laki ya dari sisi gender, kemudian dari sisi tradisi latar belakang kultural, Ibu Hovifah berasal dari tradisi NU, ketua Muslimat NU sejak saya muda gitu, sampai sekarang gitu ya. Kemudian pasangannya juga nasionalis ya. Jadi kombinasi antara dua kekuatan besar yang menopang Jawa Timur dan Indonesia. Sementara untuk Ibu Risma sebenarnya pasangannya Gus Hans itu berasal dari tradisi NU juga tetapi kurang populer. Dan itu yang menjelaskan mengapa elektabilitas Ibu Risma itu terbatas di beberapa kota terutama Surabaya. Tetapi ketika masuk ke kantong-kantong Madura, kemudian Tapal Kuda, kemudian wilayah seperti Mataraman itu beliau agak kurang kompetitif ya dibanding Hovifah dan Emil Dardak. Oke, kalau temuan LSI apakah juga sama Mas bahwa di beberapa wilayah di Tapal Kuda, Matraman, Hovifah sangat dominan dengan kombinasi dengan Emil Dardak? Kita mengacu ke data quick count ya. Kalau hitung cepat kita sudah mencapai 98% ya. Artinya sudah hampir 100%. Posisi Hovifah Emil di angka 58,14%, sementara Risma di angka 33,4% ya. Luluk hanya di angka 8,3% ya. Dengan data ini memang kita lihat keunggulan pasangan Hovifah Emil cukup besar ya. Hampir semua kabupaten kota dimenangi oleh pasangan Hovifah Emil ya. Hanya di kota Surabaya yang menjadi kandangnya Risma saja yang di pasangan nomor 3 yang menang ya, Risma yang mengungguli pasangan yang lain. Jadi kita lihat kemenangan ini kemenangan yang begitu telak hampir semua kabupaten kota ya, dengan keunggulan yang cukup signifikan ya. Jadi ini juga tidak mengejutkan ya kalau kita lihat atau referensinya adalah dari survei terakhir di Provinsi Jawa Timur itu memang menunjukkan pasangan Hovifah Emil ini adalah pasangan yang cukup telak keunggulannya ya, karena
banyak faktor tadi sudah disebut oleh Mas Burhan, persepsi personalitinya cukup baik-baik, kemudian kedua kepuasan terhadap kinerja, belum lagi mesin politik ya, baik partai maupun mesin politik ormas ya, terutama Fatayat NU yang kemudian menjadi salah satu kekuatan Hovifah dalam beberapa kali pilkada ya. Di pilkada sebelumnya yang diikuti Ibu Hovifah walaupun kalah dengan Pak Karwo waktu itu, tapi kita lihat kekuatan Fatayat begitu luar biasa membantu dukungan dari Hovifah. Jadi ini adalah kemenangan yang sebetulnya sudah terprediksi sebelumnya untuk Jawa Timur ya. Dan saya melihat juga faktor masuknya Risma dan pasangan PKB yang telat di akhir ini juga memang membuat mereka tidak bisa punya waktu yang cukup untuk bisa mengimbangi pasangan Hovifah ya. Jadi kita lihat ada ketimpangan juga secara popularitas ya di Jawa Timur ya. Hovifah dan Emil secara popularitas begitu dikenal hampir di semua populasi di Jawa Timur ya. Sementara Ibu Risma ya walaupun tinggi masih sedikit di bawah Ibu Hovifah, apalagi pasangan nomor urut 1 ya. Jadi memang ini kemenangan yang begitu ya, semua variabel memang mendukung kemenangan pasangan Hovifah Emil ya. Variabel Emil Mas jadi daya dobrak tersendiri kan Mas? Oh ya, kita lihat di kantong-kantong Emil ya juga tinggi ya. Kemudian kedua, kalau dilihat survei pra pemilu ya menunjukkan bahwa pemilih di kelas terutama dari sisi usia ya, mereka yang Gen Z, Gen milenial itu begitu banyak ya dukungan ke pasangan ini ya. Jadi memang mereka saling melengkapi ya dari sisi personality, sehingga kemenangan ini adalah kemenangan yang sudah diprediksi sebelumnya ya. Oke, kita coba akan hadirkan informasi untuk Anda pemirsa di mana hasil hitung cepat sementara Pilkada Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau dari Poltreking. Berikut hasilnya untuk Anda. Ini merupakan hasil hitung cepat sementara suara Pilkada 2024 untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Hasilnya pasangan nomor urut 2 Anwar Reni meraih 45,04%. Kemudian disusul pasangan nomor urut 1 Ahmad HM Ali Abdul Karim Al Jufri 37,04, dan di urutan berikutnya Rusdi Mastura dan Sulaiman Agusto meraih 17,92%. Data yang sudah masuk 78%. Ya, sementara itu kalau kita lihat hasil hitung sementara suara Pilkada 2004 di wilayah Kepulauan Riau, ini dari total suara yang sudah masuk sebesar 89,06% versi Poltreking. Ini suara yang unggul dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Ansar Ahmad dan juga Nyanyang Haris Pratamura dengan suara sebanyak 54,94%. Dan kemudian posisi kedua yaitu diraih oleh paslon nomor urut 2 dengan angka 45,06%. Memang suara yang cukup signifikan diraih oleh paslon nomor urut 1. Ya, menarik kalau kemudian kita berbicara mengenai Jawa Timur, memang meskipun ini sudah terprediksi sejak awal, apakah kemudian ini persepsi, sentimen publik terhadap pasangan dari Hovifah Emil yang sentimennya cukup positif ini juga mempengaruhi? Iya, jadi ya tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah kemenangan yang artinya semua variabel untuk menang itu dimiliki oleh pasangan Hovifah Emil ya. Jadi pertama sebagai petahana mereka punya approval rating yang begitu besar ya, di atas 70% ya. Baik Hovifah maupun Emil. Kedua adalah persepsi personality, kalau kita bandingkan ya ke dalam survei biasanya kita coba mengajukan bagaimana kemudian pemilih mempersepsikan personality masing-masing kandidat. Ini juga diungguli oleh pasangan Hovifah dan Emil ya, baik sebagai cagup maupun cawagup. Yang ketiga kita melihat mesin partai yang begitu efektif juga kerja ya. Kita lihat dalam survei bagaimana kemudian konstituen masing-masing partai pendukung pasangan Hovifah Emil itu memang majority mendukung pasangan Hovifah Emil. Bahkan untuk beberapa pemilih partai misalnya PKB ya, itu terjadi split ticket voting ya. Jadi walaupun PKB sebagai partai pilihan mereka di pemilu 2024, tapi untuk pilihan gubernur banyak mayoritas yang lari ke pasangan Hovifah Emil. Kemudian faktor juga tadi ormas dan lain-lain. Jadi saya pikir ini kemenangan yang lengkap. Semua tadi sekali lagi semua variabel mendukung pasangan ini untuk menang.
memang kita lihat Risma mendapat kalau hasil quick count di angka kurang lebih 33% ya. Selain memang faktor personal Risma, ini juga ditopang oleh beberapa di kantong-kantong PDIP di Jawa Timur ya. Jadi PDIP juga cukup signifikan di Jawa Timur ya sebagai partai yang mampu ya kedua terbesar lah setelah PKB di Jawa Timur, sehingga sedikit mampu mengangkat dukungan Risma walaupun tidak mampu untuk bisa melewati pasangan Khofifa Emil ya. Mas Burhan, awalnya kami menyangka ada penantang Tri Risma hari ini di Boyong ke Jawa Timur itu akan menjadi rival yang sangat kuat, tapi nyatanya terpaut angkanya sangat jauh ya Mas Burhan. Jauh. Faktor apa Mas yang paling signifikan? Memang faktor paling utama adalah approval Khofifa itu terlalu tinggi. Dia punya keunggulan sebagai incumbency advantage. Karena tingkat kepuasan terhadap kinerja beliau sebagai gubernur maupun Emil sebagai wagub sangat tinggi, di atas 80%. Nah itu jadi masalah ya. Sementara kita tahu Ibu Risma beberapa tahun terakhir kan tidak di Jawa Timur, tapi beliau diberi amanah oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial ya dalam kabinet sebelumnya. Jadi itu yang membuat pertarungan jadi kurang imbang ya. Karena tadi kalau incumbent tidak terlalu kuat, itu ada insentif, misalnya di Garut. Di Garut tuh incumbentnya kalah oleh penantang karena approval ratingnya tidak tinggi. Jadi calon yang muncul sebagai penantang Pak Syakur tuh rektor, kemudian memilih Ibu Putri sebagai wakil bupatinya. Itu bisa mengalahkan incumbent, tetapi incumbent yang terlalu tinggi, misalnya kasus Sulawesi Selatan, itu approvalnya tinggi. Andi Sudirman menangnya di atas 70% tuh dalam quick count-nya. Jadi karena tadi kalau misalnya incumbent terlalu tinggi itu menyulitkan buat petahana, apalagi kalau head to head ya. Jadi memang jadi agak berat, kecuali kalau misalnya incumbentnya tidak terlalu tinggi, itu ada peluang buat lawan untuk menciptakan kejutan. Nah ini yang kasus sebaliknya di Sumatera Utara, Andrew. Incumbentnya approval ratingnya rendah, yaitu Pak Edi Ramayandi ya. Makanya elektabilitasnya kan sekitar 30% ya, bahkan kurang. Karena incumbent yang popularitasnya rendah itu memberi peluang buat penantang untuk menciptakan kejutan dan mengalahkannya. Apalagi kalau dibikin head to head. Jadi sudah secara popularitas rendah, kemudian lawannya mereka yang tidak suka incumbent, mungkin ada yang memilih Mas Bobi bukan karena suka Mas Bobi, tetapi karena benci sama incumbent. Nah ini yang menjadi repot ya buat petahana yang popularitas atau approval ratingnya di Sumatera rendah. Utara ini kan juga menarik karena kalau kita lihat hasil approval rating dari Bobi sebagai wali kota Medan kan juga cukup tinggi kan, Prof? Cuma dia ini sebenarnya sama-sama petahana nih ya. Satu petahana gubernur yaitu Edi Ramayandi dengan petahana wali kota. Betul. Tetapi persepsi publik di Sumatera Utara itu berbeda. Ya, persepsi publik warga Medan maupun warga Sumatera Utara terhadap Bobi sebagai wali kota Medan itu positif. Sementara persepsi terhadap Edi Ramayandi sebagai gubernur petahana itu negatif. Menarik ini Mas, head to head antara Bobi Nasution dan juga Edi Ramayadi. Sama-sama petahana. Kita bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Pemimpin Daerah Terpilih.